Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantunnya. Artinya, Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Lalu, apa makna amanat pantun anak-anak? Dalam membuat pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun ya. Misalnya, akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiganya juga harus N. Misalnya seperti berikut ini. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon, sesuai ajaran yang kita anut. Nah, kalian perhatikan, pada baris pertama ini, akhiran baris pertama adalah huruf N. Selanjutnya, perhatikan baris ketiga. Akhiran pada baris ketiga juga adalah huruf N. Selanjutnya, jika akhiran baris kedua T, maka akhiran baris keempatnya juga harus T ya anak-anak. Pada baris kedua, akhir baris keduanya adalah huruf T. Selanjutnya, pada baris keempat. Pada baris keempat juga diakhiri dengan huruf T. Anak-anak, pantun juga harus terdapat amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Perhatikan pantun berikut ini ya. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, kalian perhatikan ya, pada akhir baris pertama dan ketiga sama-sama diakhiri dengan huruf G. Kemudian pada akhir baris kedua dan keempat sama-sama diakhiri dengan huruf R. Jadi ingat ya anak-anak bahwa pada pantun baris pertama dan ketiga memiliki akhiran huruf yang sama, begitu juga baris kedua dan keempat juga harus diakhiri dengan huruf yang sama. Nah, anak-anak, jadi amanat dari pantun di atas adalah bahwa dengan gotong royong, maka pekerjaan akan cepat selesai. Gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu ya? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Berikut ini adalah contoh bentuk kegiatan gotong royong. Nah, berdasarkan gambar di atas, coba kalian buatlah kesimpulan tentang pengertian gotong royong, unsur-unsur gotong royong, dan manfaat gotong royong. Anak-anak, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Gotong royong termasuk salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat ya. Melalui gotong royong, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Nah, lalu apa saja unsur-unsur gotong royong? Berikut ini adalah unsur-unsur dari gotong royong. Yang pertama yaitu kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Yang kedua, semua peserta gotong royong ikut serta sesuai dengan kemampuannya. Lalu unsur yang ketiga dilakukan secara sukarela ya. Dan unsur yang keempat bermanfaat bagi kepentingan bersama. Itulah unsur-unsur dari gotong royong. Lalu, apa manfaat gotong royong? Simak manfaat gotong royong berikut ini ya. Manfaat gotong royong yang pertama, membuat pekerjaan jadi lebih mudah dan cepat selesai.
Manfaat yang kedua, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Yang ketiga, memupuk solidaritas dan hubungan yang harmonis antar warga. Selanjutnya, manfaat yang keempat, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Itulah manfaat dari gotong royong ya anak-anak. Anak-anak, sebagai warga masyarakat, kita sebaiknya mendahulukan kepentingan bersama ya. Setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Lalu, apa saja tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Berikut ini adalah jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial antar anggota masyarakat. Dan yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Itulah jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat ya anak-anak. Anak-anak, setiap manusia akan membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Hal ini memunculkan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, berikut ini adalah faktor yang mendorong manusia untuk melakukan interaksi sosial. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Manusia membutuhkan sandang, pangan, dan juga papan ya. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Kemudian, yang kedua, faktor politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Faktor yang ketiga adalah sosial budaya. Interaksi sosial ini didorong faktor budaya berkaitan dengan bahasa, perilaku, adat istiadat, dan juga seni. Faktor yang keempat yaitu moral. Keprihatinan akan rendahnya nilai moral di masyarakat mendorong adanya interaksi sosial di bidang moral. Itulah beberapa faktor yang mendorong manusia untuk melakukan interaksi sosial. Sekarang anak-anak, cobalah tuliskan bentuk interaksimu dalam kolom berikut ini. Di sini sudah tersedia kolom yang harus kalian isi dan lengkapi ya. Bentuk interaksi yang pernah saya lakukan. Misalnya di bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan budaya, dan juga bidang moral. Seperti berikut ini ya anak-anak. Bentuk interaksi yang pernah saya lakukan yaitu kegiatan jual beli di pasar. Kemudian kegiatan jual beli di toko buah dan kegiatan jual beli di minimarket. Selanjutnya, interaksi sosial yang pernah saya lakukan di bidang politik. Di antaranya adalah kegiatan pemilihan ketua kelas. Selanjutnya, pada bidang sosial dan budaya, bentuk interaksi yang pernah saya lakukan adalah kegiatan festival seni dan budaya. Selain itu, ada juga kegiatan kerja bakti dan kegiatan piket kelas. Nah, selanjutnya pada bidang moral, bentuk interaksi yang pernah saya lakukan yaitu memberi salam pada guru di sekolah, menyalami orang tua ketika pergi ke sekolah, dan menghormati orang yang lebih tua. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh bentuk interaksi yang pernah saya lakukan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga bidang moral. Kalian bisa lengkapi dan tuliskan apa saja bentuk interaksi yang pernah kalian lakukan. Tuliskan seperti contoh yang sudah Bu Guru berikan ya.
Nah, anak-anak, kita sudah belajar materi pelajaran untuk kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran ketiga. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.